tumbal. Halo teman-teman, sebelum saya mulai, coba jawab dulu di komentar. Kalian pernah nggak lewat jalan tol tengah malam sendirian? Kalau pernah, kalian wajib dengerin cerita ini sampai habis. Karena setelah cerita ini, mungkin kalian bakal mikir 2 kali buat lewat jalan tol jam 2 pagi. Tapi sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita kita akan mencekam dan penuh misteri. Sekarang, mari kita mulai. Cerita ini dikirim oleh seseorang bernama Pak Budiman, seorang supir travel yang sudah belasan tahun bolak-balik Jakarta-Semarang. Jalur yang dia paling hafal luar kepala ya jalan tol Jawa Tengah. Tapi malam itu sesuatu terasa sangat berbeda. Dan apa yang dia lihat malam itu masih menghantuinya sampai sekarang. Pak Budiman bilang malam itu dia lagi perjalanan pulang sendirian. Penumpang terakhir sudah turun di Semarang, jadi mobilnya kosong. Biasanya perjalanan malam membuatnya tenang karena jalanan sepi dan dia bisa fokus. Tapi enggak dengan malam itu. Dari awal masuk tol, suasananya udah aneh. Lampu-lampu jalan memang hidup, tapi sinarnya redup, kuning kusam, kayak lampu yang udah mau putus. Penerangannya bikin suasana makin gak enak dilihat. Bahkan aspalnya seolah terlihat lebih gelap dari biasanya. Padahal waktu itu baru jam 2 pagi, bukan jam 3 atau jam 4. Tapi suasana sepi, benar-benar sepi. Sampai-sampai suara mesin mobil sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Di tengah kesunyian itu, Pak Budiman sesekali lihat kaca spion. Dan saat itulah bulu kuduknya langsung berdiri. Di belakang mobilnya terlihat sebuah mobil hitam lama, mungkin tahun 90-an. Lampunya redup seperti mau mati. Mobil itu melaju pelan, seperti mengikuti mobil Pak Budiman dari jarak aman. Awalnya Pak Budiman santai aja. Dia pikir itu mobil pemudik biasa. Tapi ada satu hal yang bikin hatinya nggak enak. Jalanan sepanjang 1 kilometer terakhir itu benar-benar kosong. Tidak ada satupun mobil di depan atau belakang. Lalu, dari mana mobil hitam itu muncul? Dia coba tenang. Dinyalain radionya biar ada suara. Tapi baru sebentar radio menyala, langsung muncul gangguan statis. Sambil tetap fokus menyetir, Pak Budiman beririk kaca spion lagi. Dan mobil hitam itu hilang. Bukan mundur, bukan menepi, bukan pindah jalur. Hilang. Dalam 5 detik padahal tadi dia lihat jelas mobil itu. Dia langsung mematikan radio. Telapak tangannya dingin. Rasa nggak enak itu mulai naik sampai ke leher. Tapi dia tetap menyetir, berharap itu cuma halusinasi karena ngantuk. Tapi beberapa menit kemudian, tepat saat mobilnya masuk ke area tol yang terkenal angker, yang katanya sering terjadi kecelakaan fatal, radionya kembali hidup sendiri. Tapi yang keluar bukan suara penyiar, bukan musik, bukan iklan, bukan noise, tapi melainkan, "Pak, jangan lewat kanan." Pak Budiman langsung kaku, tangannya gemeter megang setir. Itu suara perempuan, pelan, serak, dan kayak keluar dari mulut seseorang yang lagi menahan sakit. Dia langsung mematikan radio, tapi jantungnya deg-degan. Suara itu terlalu nyata untuk dianggap gangguan sinyal. Dan beberapa detik kemudian, dia sadar sesuatu. Jalur kanan terlihat menerangi sesuatu dari kejauhan. Bukan lampu mobil, bukan cahaya rem, tapi api. Awalnya cuma kayak bara kecil, tapi makin lama makin besar, seperti sisa kecelakaan. Dan semakin dia mendekat, bentuknya makin jelas. Pak Budiman ngecek GPS. Tidak ada kecelakaan di laporan lalu lintas. Semua jalur normal. Tapi matanya nggak bisa bohong. Di pinggir lajur kanan ada mobil terbakar. Hitam legam, hancur, kayak habis dilalap api besar. Dan parahnya,
Di dalam mobil itu ada sesuatu. Pak Budiman mulai memperlambat laju kendaraannya. Tangannya gemetar sedikit tapi rasa penasarannya malah bikin dia makin ingin melihat. Lampu mobilnya menyorot lebih jelas bagian samping mobil terbakar itu, menampilkan lekukan besinya yang retak dan permukaan bodinya yang hangus. Tidak ada petugas, tidak ada garis polisi, tidak ada bekas air pemadam atau apapun yang menandakan kejadian itu baru saja terjadi. Semuanya terlalu sunyi, terlalu bersih, seperti mobil itu muncul dari udara kosong. Saat jaraknya tinggal sekitar 5 meter, Pak Budiman baru sadar sesuatu yang bikin jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam mobil, masih ada orang. Duduk kaku, masih pakai seatbelt. Pak Budiman langsung ngerem mendadak. Ya Allah, lampu mobilnya menyorot tepat ke dalam kabin mobil terbakar itu, dan semua sosok di dalamnya menatap lurus ke depan. Mata mereka terbuka lebar, tapi kosong. Kulit wajah mereka pecah-pecah, menghitam, sebagian meleleh. Rambut mereka gosong seperti habis disiram bensin. Ada yang masih memegang tas, ada yang tangannya menggenggam arat sabuk pengaman. Pak Budiman sampai refleks nutup mulut karena hampir muntah. Dia tahu betul bentuk korban kebakaran mobil. Tapi ini terlalu nyata, terlalu rapi. Nggak mungkin mayat korban kecelakaan dibiarkan begitu saja tanpa evakuasi. Dia terpaku beberapa detik, tapi rasa takutnya langsung pecah ketika lampu mobilnya bergerak sedikit karena hembusan angin dan sorotnya jatuh pada sosok penumpang depan kiri. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu memutar kepalanya ke arah Pak Budiman. Meskipun kulitnya hangus, matanya tetap terbuka. Bola matanya putih pekat tanpa pupil. Dan mulutnya bergerak. Gerak kecil, seperti seseorang yang berusaha bicara meskipun bibirnya sudah meleleh. Pak Budiman langsung teriak kecil sambil menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi itu belum selesai. Sosok itu kemudian mencoba mendorong pintu mobilnya yang meleleh. Tangannya gemetar seperti ingin keluar, ingin lari mencari pertolongan, atau mungkin ingin mengajak Pak Budiman ikut bersamanya. Pak Budiman panik, langsung injak gas sekencang mungkin. Mobilnya melesat, hampir oleng karena dia nggak sempat mikir lurus. Dia cuma mau kabur, mau menjauh sejauh mungkin dari mobil terkutuk itu. Napasnya tersengal-sengal, tangan di setir basah oleh keringat. Dia nggak berani lihat spion awalnya. Tapi rasa takut malah bikin dia terpancing buat ngelirik sedikit. Tapi ketika dia lihat kaca spion, di kursi belakang mobilnya ada siluet seseorang duduk. Rambutnya gosong, kulitnya hitam, dan seperti menatap ke arahnya. Dan sosok itu mulai bercara, pelan tapi jelas. "Kenapa kamu lewat sini?" Pak Budiman langsung memalingkan kaca spion dengan tangan gemetar. Napasnya kacau, dia hampir kehilangan kendali mobil. Dia baca doa sekuat-kuatnya. Dan entah bagaimana, setelah sekitar 1 menit yang terasa seperti seabad, kursi belakang itu kembali kosong. Tapi bau hangus itu masih ada. Bau daging terbakar, bau bensin, bau asap, bau dari kecelakaan yang mungkin tidak pernah benar-benar padam. Pak Budiman tetap fokus mengendarai apapun yang ada di belakangnya. Ketika ia memberanikan melihat kaca spion, sosok itu memang sudah menghilang. Tetapi, ada cahaya bergerak dari tempat kejadian mobil terbakar itu. Mobil itu, mobil yang sudah terbakar. Bannya meleleh, bodinya setengah runtuh, seperti melaju pelan mengejarnya. Entah ini halusinasi atau pikirannya saja, tapi dia melihat ada cahaya seperti api yang bergerak di belakangnya. Pak Budiman sampai hampir menangis saking takutnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap beberapa detik dia lihat spion lagi, dan mobil itu masih ada. Jaraknya memang gak terlalu dekat, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, mobil itu gak seharusnya bisa bergerak. Dan bau itu, ya Tuhan, bau daging terbakar mulai memenuhi kabin mobil Pak Budiman. Bukan dari luar, tapi seperti muncul dari jok mobilnya sendiri. Bau plastik meleleh, bau rambut gosong, bau busuk dan panas yang menusuk hidung. Dia sampai buka jendela sedikit, tapi angin malam justru membawa suara samar-samar. Pak Budiman langsung menutup jendela cepat-cepat. Dia mulai menghilangkan fokus. Jalanan yang gelap, lampu rembang, aroma aneh, dan mobil terbakar yang mengejarnya membuat pikirannya kacau. Tiba-tiba, dari samping kanan, dia melihat sesuatu lewat cepat. Cahaya api. Pak Budiman menoleh sekilas dan hampir bikin mobilnya keluar jalur.
ada satu lagi mobil terbakar di pinggir jalan. Seperti yang pertama, seperti salinannya. Hangus, meleleh, kacanya pecah. Dan di dalam, ada sosok-sosok hitam duduk menatap lurus ke depan. Dan anehnya, seluruh penumpang mobil itu kompak miring ke arah mobil Pak Budiman. Seolah mereka tahu dia lewat, seolah mereka menunggu dia, seolah dia adalah bagian dari mereka. Badannya gemetar makin parah. Dia ngerasa dadanya sesak, seperti oksigen makin menipis. Jalanan tiba-tiba terasa panjang, padahal harusnya sebentar lagi keluar gerbang tol. Sambil panik, dia lihat spion lagi. Dan kali ini, cahaya api seperti mobil terbakar itu lebih dekat. Jauh lebih dekat. Sampai-sampai dia bisa melihat jelas, seperti sosok penumpang yang tadi memutar kepalanya. Pak Budiman langsung membelokkan mobil sedikit, hampir nabrak pembatas jalan, tapi dia berhasil menstabilkan lagi. Dia tahu satu hal, dia harus keluar dari jalan tol ini, sebisa mungkin, sesegera mungkin. Karena entah bagaimana, mobil-mobil yang seharusnya sudah menjadi bangkai itu, sekarang hidup kembali, dan mereka mengejar dia. Pak Budiman bilang waktu itu dadanya berasa kayak ditimpa batu. Setelah kejadian mobil terbakar yang tiba-tiba muncul, lalu ngikutin dari belakang, dia udah nggak sanggup lagi nyetir. Tangannya gemeteran, keringat dingin keluar terus, dan matanya berair bukan karena sedih, tapi karena takut sampai nggak bisa berkedip normal. Akhirnya dia banting setir masuk rest area terdekat. Tempat itu harusnya jadi lokasi paling aman, paling terang, paling banyak orang istirahat. Tapi, malam itu beda. Terlalu sepi, terlalu hening, kayak seluruh dunia lagi nahan napas. Dia turun mobil sambil nahan suara gemetar. Angin malam nyentuh kulitnya. Tapi yang bikin dia merinding bukan anginnya, tapi perasaan kayak ada sesuatu yang berdiri persis di belakangnya. Dia nggak berani nengok. Dia cuma jalan muterin mobil, memastikan nggak ada apa-apa yang nempel atau ngikut. Tapi pas dia sampai di sisi kiri mobil, tepat di pintu belakang, dia langsung lemes. Di sana, ada bekas telapak tangan hitam pekat. Bentuknya kayak tangan manusia, tapi jari-jarinya panjang nggak wajar. Bagian tengah telapaknya retak-retak kayak arang, dan yang paling bikin Pak Budiman hampir pingsan, bekas itu masih hangat. Benar-benar hangat, seolah seseorang baru aja menempelkan tangan yang masih terbakar ke situ. Saya nggak sendiri, gumamnya pelan, suara pecah karena ketakutan. Dia langsung lari ke dalam rest area, berharap ada orang, ada suara, ada kehidupan. Tapi ketika dia masuk ke area tempat duduk, minimarket dan toilet, semuanya kosong. Lampunya menyala, tapi kedip-kedip kayak mau mati. Kursi-kursi rapi tapi nggak ada satupun orang. Kayak tempat itu ditinggalin dalam keadaan darurat. Pak Budiman manggil siapapun yang mungkin ada di sana. Mas, Bu, ada orang. Halo. Tapi nggak ada jawaban. Justru dari kejauhan dia dengar suara lain. Serat, serat, serat. Langkah kaki yang berat, pelan, dan jelas bukan langkah kaki orang normal. Pak Budiman langsung jongkok dan sembunyi di belakang salah satu meja panjang. Jantungnya berdebar kayak mau copot. Langkah itu terus mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Dan pas suara itu berhenti, Pak Budiman berani ngintip sedikit dari sela-sela kursi. Di situ, dari balik pilar beton rest area, muncul mereka. Persis seperti yang tadi dia lihat di mobil terbakar itu. Kulit mereka hitam, retak, meleleh, bahkan beberapa bagian nyaris tinggal tulang. Rambut mereka gosong, rontok, dan menempel di wajah. Pakaian mereka sudah meleleh, masih menempel di tubuh kayak plastik panas yang ditempel paksa. Ada yang jalannya pincang, ada yang tanpa kaki tapi tetap menyeret tubuhnya pelan. Pak Budiman nutup mulutnya, takut tanpa sengaja mengeluarkan suara apapun. Sosok paling depan, seorang perempuan rambutnya gosong menempel di leher, matanya putih pucat, mendongak ke arah udara. Dia mengendus-ngendus, kayak sedang mencari bau hidup manusia. Dan Pak Budiman mendengar suara yang keluar. Jalan ini butuh tumbal. Pak Budiman gemetar, napasnya tercekak. Pak Budiman langsung merasakan udara di ruangan itu jadi panas. Kayak ada api yang baru dinyalain dari jarak dekat. Bau daging terbakar makin kuat, menusuk hidung sampai bikin mata pedih. Dia tahu kalau dia diam sedikit lebih lama, dia bakal ditarik, dibakar,
dijadikan tumbal. Maka tanpa mikir panjang, dia bangkit mendadak dan langsung lari sekencang mungkin ke arah mobil. Pak Budiman nyaris jatuh, tapi dia terus lari. Dia bahkan merasakan panas sampai akhirnya dia berhasil keluar gedung rest area dan lari ke mobil secepat mungkin. Tangannya gemetar waktu buka pintu. Dia masuk, langsung kunci, dan injak gas sampai ban menyeret aspal. Dan saat mobilnya melaju menjauh, dia melihat dari kaca spion. Belasan sosok hangus itu hilang, atau menandai dia, karena mereka belum selesai dengannya. Pak Budiman langsung tancap gas sekuat-kuatnya. Tangan gemetar, sementara kakinya hampir tidak terasa menginjak pegal. Jalan tol di depannya gelap, sepi, seperti lorong panjang yang tidak punya ujung. Suara napasnya sendiri sampai terdengar jelas, saling bertabrakan dengan suara mesin mobil yang meraung. Dari spion, ia tidak berani memastikannya, tidak berani menoleh. Yang ada di kepalanya cuma satu, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Waktu mobilnya melaju melewati tikungan lebar, terdengar suara seperti sesuatu jatuh keras di aspal beberapa meter di belakangnya. Pak Budiman menggenggam setir lebih erat. Ya Allah, gumamnya lirih. Ia hampir tidak bisa bernapas karena rasa takut yang menghimpit dadanya. Setiap kali mobil masuk area yang lampunya redup, Pak Budiman merasa seolah ada bayangan orang berlari di bahu jalan. Siluet tubuh-tubuh hangus itu tampak seperti mengikuti gerakan mobil. Kadang muncul, lalu hilang lagi di balik gelap. Tapi yang paling membuatnya hampir menangis adalah ketika ia mendengar suara itu lagi. Suara yang ia dengar di rest area hanya saja kali ini terdengar lebih banyak. Bergema panjang mengikuti mobilnya. "Pak, jangan tinggalkan kami." Pak Budiman langsung memutar volume radio ke angka paling besar, walaupun hanya keluar suara statis. Ia berharap suara apapun bisa menutupi bisikan-bisikan mengerikan itu. Tapi suara statis justru berubah menjadi jeritan pendek, seperti jeritan seseorang yang terbakar. Ia buru-buru mematikan radio, hingga mobil kembali tenggelam dalam sunyi yang mencekam. Beberapa kilometer kemudian, barulah terlihat lampu-lampu gerbang tol dari kejauhan. Cahaya itu membuatnya sedikit lega, seperti melihat pintu keluar dari mimpi buruk. Mobilnya melambat sendiri, tubuh Pak Budiman gemetar hebat, tapi ia masih bisa mengendalikan setir. Setidaknya, ia sudah mulai merasa aman. Tapi begitu mobilnya mendekati gerbang tol, ia melihat seorang petugas berdiri sambil menggerakkan tangannya, menyuruh mobilnya menepi. Pak Budiman menuruti arahan itu, meskipun ia masih gemetaran. Begitu mobil berhenti, petugas itu jalan mendekat. Wajahnya langsung berubah heran ketika melihat Pak Budiman pucat seperti orang baru selamat dari kecelakaan besar. "Papa nggak apa-apa. Kok kelihatannya aneh?" tanya petugas itu pelan. "Pak, tadi ada kecelakaan. Mobil terbakar. Banyak penumpang. Saya lihat semua korbannya masih di dalam." Suaranya pecah di tengah kalimat karena ketakutan yang masih membekas. Petugas itu terdiam, lalu melirik petugas lain yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Keduanya saling bertatapan, seperti mereka sudah sering mendengar cerita serupa. Lalu petugas itu pelan bertanya lagi, "Bapak, lewat ruas mana?" Pak Budiman menyebutkan titik tepatnya. Petugas itu langsung menarik napas panjang, wajahnya memucat. "Pak," katanya dengan suara yang lebih pelan, "ruas itu sudah lama ditutup kalau malam. Harusnya Bapak nggak bisa masuk ke sana. Itu jalan yang, iya, banyak kejadian ganjilnya." Pak Budiman bingung. "Maksudnya apa, Pak? Saya lewat jalurnya jelas kok, pintu masuknya kebuka." Petugas itu menggeleng. "Sudah sering kejadian begini. Orang yang sendirian lewat jalur itu sering dialihkan tanpa sadar. Dan apa yang Bapak lihat, itu bukan kecelakaan baru. Itu kecelakaan lama, Pak. Bertahun-tahun lalu. Satu mobil keluarga plus beberapa penumpang tambahan. Mereka terjebak dan terbakar hidup-hidup. Gak ada satupun yang selamat. Sejak itu, ya kalau cerita orang-orang sih, mereka masih suka muncul. Seakan-akan kecelakaan itu baru saja terjadi. Masih meminta bantuan." Pak Budiman merasa lututnya melemas. "Ya Allah," ucapnya lirih. Petugas itu kemudian menepuk pelan bahunya. "Bapak harus bersyukur bisa sampai sini. Banyak yang lihat, tapi nggak pernah sampai gerbang tol.
Ada yang hilang di tengah jalan, ada yang ditemukan kecelakaan tanpa sebab, ada yang mobilnya tiba-tiba berhenti, lalu besoknya ditemukan kosong. Pak Budiman langsung merinding sedingin-dinginnya. Ia baru sadar sesuatu. Di belakang mobilnya, aroma aneh itu masih tercium samar. Bau daging terbakar. Bau yang sama dengan yang mengikuti mobilnya tadi. Ia menoleh perlahan ke arah mobilnya. Kaca belakang mobilnya berkabut. Bukan karena cuaca, tapi seperti ada seseorang di dalam yang menghembuskan napas panjang ke kaca itu dari arah kursi belakang. Ketika ia mendekat untuk memastikan, sebuah bentuk samar seperti telapak tangan hangus masih membekas dari dalam kabut itu. Pak Budiman mundur spontan hampir jatuh. Petugas yang melihatnya kebingungan, tidak tahu apa yang sebenarnya dilihat Pak Budiman. Tanpa pikir panjang, Pak Budiman langsung masuk mobil lagi dan memutuskan untuk pulang, tapi tidak lewat tol. Ia mengemudi sambil berdoa, berkali-kali mengusap wajahnya, berharap semua kejadian tadi hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi seberapapun ia coba menenangkan diri, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Telapak tangan hangus di kaca belakang itu lama-lama hilang sendiri. Bukan mengering, bukan menguap, tapi seperti ditarik kembali dari dalam. Seakan sosok itu belum selesai mencarinya, dan jalan tol itu belum mendapatkan tumbal yang cukup. Setelah malam itu, Pak Budiman memutuskan tidak akan pernah lagi lewat jalur tol itu. Seberapa cepat pun waktu tempuhnya, seberapa penting pun perjalanannya. Setiap kali dia sekadar mendengar nama ruas itu disebut, dadanya langsung terasa sesak. Dan anehnya, setelah kejadian malam itu, berita-berita kecelakaan di titik yang sama makin sering terdengar. Hampir setiap bulan, pasti ada saja laporan mobil terbakar, ban meledak, atau pengemudi tiba-tiba kehilangan kendali tanpa sebab yang jelas. Yang bikin merinding, kata Pak Budiman, pola kejadiannya selalu mirip. Pengemudi mengaku melihat cahaya seperti api jauh di depan. Beberapa mengaku mencium bau hangus, padahal mesin mobil mereka normal. Ada yang bilang mereka merasa seperti sedang diikuti mobil lain di belakang, padahal CCTV tol tidak merekam apapun. Dan biasanya, setelah itu terjadi hal yang fatal. Pak Budiman bilang, setiap mendengar laporan-laporan itu, ia selalu teringat suara yang keluar dari sosok hangus yang menatapnya malam itu. Sosok dengan mulut yang meleleh, mata yang kosong, dan kulit hitam pecah-pecah yang mengelupas setiap kali bergerak. Suara seraknya yang terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang gosong itu terus terngiang-ngiang sampai sekarang. Jalan ini butuh tumbal. Seolah-olah kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Seolah ada sesuatu yang sengaja mengambil, bukan sekedar terjadi. Seperti ada yang menunggu seseorang berhenti, seseorang terlambat menghindar, seseorang cukup sial atau cukup lemah untuk ditarik masuk ke dalam tragedi yang sama. Karena sejak malam itu, Pak Budiman menyadari sesuatu. Yang ia lihat bukan hanyalah bayangan kecelakaan lama, bukan sekadar hantu penampakan, tapi mereka yang tidak pernah sampai tujuan. Mereka masih di sana, menunggu, mengikuti siapapun yang melintas, berharap ada penumpang baru yang akan menemani mereka di jalur terakhir itu. Dan sampai sekarang, kata Pak Budiman, kalau kamu melintas di jalan itu, lalu tiba-tiba mencium bau hangus tanpa alasan, jangan lihat spion, jangan lihat kaca samping, jangan lihat apapun yang ada di belakang. Karena menurut dia, kadang yang kamu lihat bukan mobil lain, tapi mereka yang masih mencari penumpang berikutnya. Dan sebelum video ini berakhir, kalau kamu pernah lewat jalan itu atau punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap hari saya akan bacakan kisah-kisah yang mungkin
tidak pernah kamu bayangkan bisa terjadi sedekat ini. Siapa tahu, kisah berikutnya datang dari jalan yang biasa kamu lewati.